Ya, kalian semua pasti masih kesel kayak gue. Tapi gue semalam itu berpikir bagaimana caranya biar kita tidak dicurangin lagi. Ini ada beberapa opsi. Kita flashback dulu lah. Jadi FIFA itu dibentuk sebagai organisasi di mana pemerintah tidak boleh ikut campur. Oke? Anggotanya adalah FA di semua negara. Nah, setiap kontinen itu punya FA sendiri, ibarat cabangnya FIFA lah. Di Eropa namanya UEFA, di Asia namanya AFC. Nah, jadi UEFA ini juga yang pilih ketua UEFA membernya. Seperti juga AFC, yang pilih AFC adalah membernya, oke? Sampai so far kalian paham. Nah, yang jadi masalah kan sekarang antar AFC, antar member itu semua member punya satu suara, ya. Semua member punya satu suara, di mana negara yang punya kontribusi besar terhadap sepak bola di Asia itu kayak Korea, Jepang, Iran, Australia, itu suaranya sama ya, apa namanya, Nepal, Bhutan, negara-negara kecil yang sepak bola itu nggak ada artinya sama sekali, ya. Faktanya di situ. Dari situ gue bilang udah sistemnya ini salah. Kenapa gue bilang sistemnya salah? Yang dilakukan FIFA itu nurun ke ke konfederasinya, ke cabang-cabangnya, AFC, UEFA. Jadi yang dilakukan FIFA dulu zamannya Blatter sampai sekarang lah, mereka itu menginfluence negara-negara yang miskin atau negara yang sepak bolanya jelek yang butuh duit, karena suara mereka dengan suara Argentina, Jerman, Brasil, Spanyol itu sama, satu suara. Jadi di-influence demikian rupa, dikasih duit, dan duitnya kita nggak bicara puluhan juta loh, duitnya kecil. Duitnya kecil dikasih. Mereka dulu punya project goal, yaitu negara siapin tanah, terus sama FIFA dibikin fasilitas. Ini cuma berapa miliar doang. Itu duitnya itu benar-benar kecil, nothing. Dan mereka bisa dapat satu suara. Nah, ini yang faktanya FIFA, sehingga mereka nggak perlu ngelobi negara-negara besar, karena itu duit lobbynya jauh lebih besar. Mereka cukup ngelobi negara yang kecil yang jumlahnya besar agar terpilih. Ini sistem yang sudah gue berkali-kali bilang, bertahun-tahun bilang sistem salah. Dan setelah berapa tahun terbukti FIFA banyak yang korup di dalam, karena nggak boleh dicek, mereka nggak butuh membuka pembukuannya. Terus pertanyaan kalian kan, kok bisa ketangkap? Karena duit korupsi yang mereka lakukan itu lewat ke Amerika, lewat di bank Amerika, numpang lewat. Nah, pada saat semua bank Amerika, semua duit yang lewat ke negara Amerika, mereka punya hak untuk ngecek, dan itu dilakukan FBI. Kan lucu, yang terjadi di Eropa, yang ditangkap FIFA headquarternya kan di Eropa, tapi yang menangkap, yang bertindak mulai menggulingkan kasus ini itu dari Amerika. Kenapa nggak Interpol? Satu. Kita ke AFC. AFC itu sama. Mereka punya klik. Mereka punya klik yang pada sering dikuasain negara Timur Tengah. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Berapa puluh tahun terakhir. Gue kan dulu di PSSI Futsal. Jadi gue ya sempat riset, cari tahu lah. Pengurus-pengurusnya dari dulu itu banyak sekali dari Timur Tengah. Mayoritas, mungkin 50% lebih. Oke? Atau nggak 50%, tapi di posisi yang penting. Nah, itu dikuasai. Karena mereka punya duit, dengan gampangnya mereka beli suara di FA kecil di negara-negara ini. Sehingga yang terpilih ya itu aja yang mereka inginkan. Ya, ujung-ujungnya orang Timur Tengah lagi. Nah,
Kenapa Jepang, Korea tidak punya suara? Satu, mereka itu sangat profesional, mereka nggak mau keluar duit untuk hal-hal kayak begini, dan karena mereka sangat kuat sepak bolanya itu agak dihargai. Masih dihargai lah selevel mereka lah. Nah, yang cilaka kan negara kayak kita yang dulu kita punya representasi di AFC, sekarang udah nggak lagi. Dulu itu aduh Pak siapa lupa gue namanya, ada dua malah. Bahkan satu di futsal, satu gue lupa, itu nggak penting. Terakhir tuh zamannya Nurdin Halid atau Agung Gumelar, lupa gue. Tapi habis itu nggak ada lagi, nggak ada. Pada saat kita nggak punya orang dalam, ya kita susah lobby. Tapi kalau kita punya orang dalam pun nggak gampang juga, karena ini levelnya adalah masih hanya representasi di FIFA lah, belum level atas. Pertanyaan kedua kan sekarang, bagaimana kita agar nggak dicurangin lagi? Artinya ya kalian mungkin tahu arahnya kemana. Ya kita harus melobi AFC. Kita harus melobi AFC. Ya ini sekarang fokus ke AFC. Kita harus melobi AFC sehingga ya pemimpin di atas. Jadi benar-benar di atas itu harus akan memperhitungkan kita kalau kita punya hubungan baik. Ini kan kembali ke Asian value. Orang Asia itu, budaya Asia budaya Asia adalah silaturahmi. Oke, lu mau orang Arab, orang Cina, orang Timur Leste atau apa, semua sama. Ujung-ujungnya silaturahmi itu penting, jago. Sangat berbeda dengan Eropa. Walaupun lobby penting juga di Eropa, tapi hubungan antar personal itu sangat penting di Asia. Nah, sementara kita tahu bahwa ketua PSSI kita itu punya network yang luar biasa dari zaman beliau pemilik Inter Milan yang paling terkenal, tapi juga DC United dan beberapa klub lah, sekarang Oxford United. Jadi network Pak Erik ini luar biasa kuatnya. Sehingga kita tahu dengan ditunjuknya U17 ini juga bagian dari lobby. Cuman yang kita lihat adalah melobi ke FIFA. Sampai FIFA buka kantor di Indonesia. Walaupun gue bukan fansnya FIFA, tapi ya sudahlah. FIFA buka kantor di Indonesia ini juga berkat lobby yang luar biasa. Dan gue itu dukung, gue happy. Gue happy punya ketua PSSI yang punya network yang seluas itu, karena setahu gue belum ada mantan ketua PSSI yang punya network internasional seluas Pak Erik. Tapi ranah kita ini kan sekarang Asia, bukan dunia, bukan FIFA. Dan gue tidak pernah baca bahwa Pak Erik sering jalan-jalan atau bersilaturahmi ke anggota penting AFC lah. Nah, gue harap ini dilakukan. Dan juga pemerintah. Jadi pemerintah nggak ada salahnya untuk mengkontak Qatar lah, apalah, memperkuat sisi hubungan bukan hanya dari bisnis, ekonomi dan lain, tapi juga dari bidang sepak bola. Karena untuk gue ini penting sekali agar kita memiliki bargaining position di AFC. Walaupun ini hubungan dengan FIFA ini kan udah oke nih. Udah tinggal maintain doang lah, dan itu pasti dilakukan. Sementara kalau ke AFC gue lihat mungkin hanya perwakilan. Nah, gue harap, dan belum tentu membantu juga, tapi at least kita bisa mencoba setelah FIFA kita fokus ke AFC, terutama Pak Erik dan exco yang penting lah di dalam PSSI untuk lebih melobi ke pentolan dari AFC, terutama ketuanya yang ya like it or not, dia adalah orang Bahrain. Karena kalau mereka tidak dihubungin, bisa jadi mereka ya nyuekin kita lah, kasarnya begitu. Tapi kalau akan banyak hubungan, banyak silaturahmi dari pentolan FIFA termasuk ketuanya yang dari Bahrain, mungkin peluang kita untuk dicurangin itu jauh lebih kecil daripada yang sekarang terjadi. Karena ini bukan kemarin, itu bukan pertama kali, dan definitely bukan terakhir kali. Kita sering kali dicurangin dengan wasit Timur Tengah. Kalian tahulah.
Nah, karena we have to do something. Kita, kalian, gue, netizen, kita bisa berngomong keras di sosmed dan lain, karena kita bukan siapa-siapa. Kalau kita dikumpulkan, nah itu mungkin bisa bikin mereka agak gerah aja, ya kan? Cuman untuk melobi ke atas itu kan butuh power. Nah, gue harap sekali lagi belum tentu berhasil, tapi at least kita berusaha. Kayak dalam sepak bola, lu berusaha dulu main bagus, latihan bagus, dan nggak selalu menang. Mungkin awal-awal berapa kali kalah, tapi kemenangan akan datang. Sama kalau kita sering melobi, sering kedepannya punya hubungan baik dengan pentolan-pentolan AFC, mungkin kita nggak dikerjain lagi kayak sekarang. Karena sekarang udah keterlaluan. Jadi kita sudah melakukan kerjaan kita. PSSI semoga ke depannya juga, yaitu protes itu sudah dilakukan, tapi juga protes kan jalur formal. Nah, sekarang lewat jalur informal, yaitu melobi pentolan-pentolan AFC. Semoga kalau itu sudah dilakukan, semoga berhasil. Kita enggak atau tidak terlalu dikerjain lagi sama wasit. Karena kembali lagi kita ya ke Asian value lagi, bahwa silaturahmi itu untuk orang Asia itu penting sekali. Ya kita lihat ke depannya seperti apa, karena ya apa yang terjadi sekarang terhadap timnas kita itu unacceptable. Itu sampai wartawan Belanda lihat itu, dia nulis loh di Dirk de Groot, dia Football International, media yang selalu gue baca, tiap hari gue baca, itu pun juga nulis ada berbau suap lah. Mereka sebutnya omkoping, itu suap istilahnya. Jadi bagus, semoga media-media lain juga menyoroti bahwa ini udah nggak bener apa yang terjadi dengan wasit-wasit Timur Tengah. Oke, itu aja dulu, kita lihat besok apa yang gue mau bahas. Thanks for watching.